kalau turun sama anak cucunya itu tidak bisa berarti. Nah itu gini, itu juga PR dari leluhur. Ya. Kenapa kebanyakan ada keturunan dari si A? Ya. Orang dulunya kaya raya, bareng tiba putune wonge miskin kan. Ya. Salam rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Matur sembah nuwun dumateng panjenengan ingkang sampun kersa mirsani Semedi Jawa channel punika. Untuk pembahasan kali ini adalah ilmu magic atau mistis. Magic itu lazimnya kalau orang-orang zaman sekarang itu kata magic itu yang bisa melakukan magician ataupun pesulap. Ya. Ya itu bagus, itu adalah apa ya, hal yang menarik karena pesulap itu sangat menghibur bagi yang menonton. Itu sangat menghibur kan kalau bagi saya, karena memang mengapa kata sulap itu kalau orang Jawa ulap sulap, kata sulap itu sebenarnya begitu, berarti apa? Sulapan itu berarti gawe sulapane wong. Berarti tak sulap menghibur kan? Ya, menghibur. Itu gawe gumunane wong. Dan bahkan yang bisa menyulap itu tadi seolah-olah itu kekuatannya melebihi batas. Padahal semua orang itu semua mempunyai kekuatan terbatas. Dan itu bukan bisa dikatakan sakti, bukan, itu orang cerdas. Itu sulapan. Ya. Kalau untuk mistis itu pasti yang berhubungan dengan supranatural. Mistis itu Pasti hubungan sama supranatural. Apa itu juga bagian dari sulapan? Kenapa kok sulapan? Ya tadi gumunan tenan. Iya. Seperti orang bisa nyantet dari jarak jauh. Iso awake iso leboni paku, leboni kipas angin. Ayo anu sing disantet iso mengameng ngono. Tuh. Iya. Juga sulapan. Lah kuwi sing ngirim piye? Itu sulapan tapi bisa dinyatakan. Sing ngirim piye iki gak? Apa tuku nang toko besi sih? Iya. Apa memang ada sebenarnya? Ada orang. Sebenarnya kekuatan orang itu sendiri cerdas, Mas. Itulah bagian dari asa otak. Kalau bagi saya, pemusatan otak. Jadi orang santet dan yang disantet kena. Iya. Itu sebenarnya kembali lagi tentang uripe piye. Tentang uripe wong antarane sing nyantet karo sing disantet. Iya. Yen sing tahu disantet iki tahu ngenengi dosa. Padane tahu dosa karo neng wong, ya. Gampang banget disantet. Dan pasti iki mesti yang diutang karo sing nyantet. Itu. Mulane urip ngati-ati. Itulah kembali lagi ke karma dharma. Kok iso wong kuwi kena ngopo kok ngantek kenek santet. Bali meneh neng karma dharma. Berarti apa yang diperbuat akan kembali menuai hasil sama. Karma. Ya, itu karma sama. Itu pastinya orang sing kena santet iki mesti yang duwe dosa karo sing sadurunge. Iya. Itu bisa dibuktikan bisa. Apakah karma itu bisa dialokasikan ke orang lain atau maksudnya dipindah gitu? Enggak bisa. Ngunduh wae pakarti. Iya. Kata-kata orang dulu begitu. Ngunduh wae pakarti, berarti apapun yang sudah kita dharmakan, dan dharma itu bukan selalu baik. Namun buruk pun juga bisa dikatakan dharma. Orang membunuh orang yang lain. Iya. Itu juga dharma. Tidak selalu orang yang selalu mengasih, hanya memberi tak harap kembali. Itu juga dharma. Orang yang mengabdi kepada atasan,
orang yang mengabdi dalam kedisiplinan menjadi kapribadian jati diri, itu juga dharma kepada diri kita, ya. Bisa. Atau mengabdi dalam ke orang lain karena sudah hutang budi, sama, itu juga dharma. Namun pasti hasilnya tidak jauh, pasti yang menuai diri kita sendiri, sebenarnya begitu. Berarti kalau turun sama anak cucunya itu nggak bisa berarti. Nah itu gini, itu juga PR dari leluhur. Ya. Kenapa kebanyakan ada keturunan dari si A? Ya. Orang dulunya kaya raya, bareng tiba putune wonge miskin kan, Ya. gitu. Atau kekurangan. Itu juga PR dari leluhur, bisa. Dalam arti PR dari leluhur itu sebenarnya kita hidup di zaman sekarang itu bukan hanya satu kali. Pada saat ini aja sebenarnya bukan. Namun sebelumnya mungkin kita juga pernah hidup. Dan yang bisa dikatakan itu PR leluhur, itu bukan kok mbah-mbah kita. Ya bisa dikatakan mbah-mbah kita, tapi sebenarnya kita sendiri. Lah sing ngunduh nang uripe saiki. Tuh, sama halnya. Wong sing nibake guna desti guna piranti itu sama. Mungkin ada salah satu seseorang pemuda, ya, ataupun siapa gitu lah. Itu menaruh hati kepada lawan jenis. Baik laki-laki atau perempuan, itu lawan jenis. Lalu disyaratke, tak opahi semene ning aku entukno kae mergo aku seneng kae gitu kan. Iya. Itu wong sing ngetake guna desti guna piranti. Itu sebenarnya apa kalau dihitung dosanya ada. Mengapa demikian? Pelet itu. Pelet. Oh iya. Pelet. Tapi beda dengan pengasihan loh ya. Kalau pelet pengasihan itu tidak jauh beda dengan orang yang sedang berdoa. Kalau pengasihan itu tidak jauh berbeda dengan orang yang berdoa. Berdoa itu mau sambat syukuran, Mas. Kok sambat syukuran? Nek dideni sing kuwasa ya wis ben syukur. Ning nek ora dideni, oh berarti ku ya dudu jatahku. Tapi kalau wong nek nyaratke ning wong pinter gampangane. Iya. Kuwi jenenge notok jatah secara tidak langsung. Dia memaksakan kehendak. Iya. Apakah itu dosa? Kalau dipikir dosa, ada dosanya. Meskipun itu sangat cinta bahkan. Iya. Loh, aku tresno kok salah. Neng ngendi dununge lupute rasa tresno kan gitu. Kok iso disalahke? Sebab itu udah jatahe. Itu bisa dikatakan memaksakan kehendak, notok jatah nek basane biyen. Dan itu kebanyakan ya ora langgeng. Etuke iki mung berbayar. Berbatas waktu. Nek waktune wis rampung, itu ya akan kembali pada kenyataan. Akhirnya nek ora pegat pati, engko ya pegat negara resmi. Dalam arti pegat pati gimana? Pegat pati salah sijine enggak ada. Meninggal. Ini pegat pati. Itu berarti efek dari ilmu pelet tadi. Ilmu pelet ning sing disyaratke, sing dipaksake gitu. Dan kebanyakan target yang terkena itu sifatnya satu kekanak-kanakan. Terus sifatnya ngoyak banget. Aku nek ora sedina ora ketemu mas kae apa mbak kae, aku kok urung tentrem atiku. Yeah. Nah, itu saking wampuhe. Loh, itu magis juga, itu sulapan. Kok iso ya kok kaya ngono ngantek kaya ngono kuwi. Orang cerdas kok. Itu adalah gimana ya? Penyamaan frekuensi gelombang bisa. Penyamaan frekuensi gelombang tapi beda. Kalau dengan cara pengasihan itu beda. Kalau pengasihan sendiri bagaimana? Itu kan hanya berdoa kepada yang kuasa. Kalau yang mempercayai adanya yang kuasa, berarti mau sambat syukuran. Sifatnya itu ya wis ra etuk karepmu wis. Berarti udah jatahku. Berarti akan kayak pasrah gitu. Pasrah. Ya. Neng jane aku kok seneng kae. Itu enggak salah. Itu positif juga. Lah nek aku ra seneng karo wong, lah arep seneng karo sapa? Kan gitu. Iya. Adanya cita-cita juga sama. Nek karepku jane seneng kae.
ning dideni ora karo Gusti Allah. Sama. Nah, itu pahamnya. Kalau karma itu ada demikian. Jadi anane wong kena santet kae sebabnya apa? Itu juga bisa dikatakan PR leluhur juga bisa. Loh, tak gagas-gagas wong kae iki ya wong iki apik ae iki ora tau nasar ning kok kaya disantet wong ya. Ngene apa adanya mungkin tetanggane apa dulure kok rasane ngono. Lah ora ngerti biyane piye kan gitu. Itu sama.